berjumpa kembali bersama Ibu Dina Tania Ginting. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1, kelas 4. Adapun tujuan kita mempelajari materi pada kali ini adalah agar kita dapat menjelaskan tahapan daur hidup beberapa hewan dengan cermat, dapat membandingkan siklus hidup beberapa hewan, serta mengategorikan tahapan daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Adapun cakupan materi kita yaitu tahapan daur hidup hewan. Tahukah kamu, daur hidup kupu-kupu ada di sekitar lingkungan rumahmu? Contohnya, saat kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon dan kamu melihat beberapa hari kemudian kepompong tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang indah, maka itu adalah merupakan rangkaian dari tahapan daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis, seperti contoh gambar berikut ini. Daur hidup kupu-kupu disebut metamorfosis. Nah, sedangkan metamorfosis terdiri dari 2 jenis. Jenis pertama adalah metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Adalah perubahan bentuk yang berbeda jauh. Contohnya perubahan bentuk yang dialami dari hewan-hewan di bawah ini: kupu-kupu, lebah, nyamuk, dan katak. Nah, tahapan metamorfosis sempurna pada katak adalah telur yang berubah menjadi berudu atau kecebong, selanjutnya berudu berkaki, selanjutnya katak muda, dan menghasilkan katak dewasa. Nah, katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-berenang di air dan bernapas dengan insang. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Setelah jadi dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah menjadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung adalah dimulai dari telur yang berubah menjadi nimpa atau capung muda, kemudian berubah menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayap barunya muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lain hanya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama dengan kucing dewasa. Hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang biak dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup. Tahapan daur hidup pada tumbuhan dimulai dari biji, kecambah, tumbuhan muda,
tumbuhan dewasa, berbunga, dan biji. Contoh daur hidup pada tumbuhan berbiji dapat kita temui pada tumbuhan mangga, pohon apel, atau kacang tanah. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Apa itu berkecambah? Berkecambah adalah tumbuhnya akar dan daun pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda. Lalu kelama-lamaan daun jadi semakin banyak, batang jadi semakin besar dan tinggi. Selain itu bunga juga akan tumbuh. Bunga akan mengalami penyerbukan dan pembuahan sehingga kembali terbentuk biji. Nah, sekarang sudah makin tahu ya tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Baiklah, kalau mau latihan soal tentang daur hidup, kalian bisa mengunjungi website-website yang ada di internet dan di buku paket kalian. Jadi, kejarlah cita-citamu setinggi langit dengan terus belajar dan berdoa. Ibu harapkan kalian akan bertemu dengan Ibu kembali pada video Ibu selanjutnya. Terima kasih.